Bener-bener ya IMC Podcast Corner temanya hari ini tuh aduh gimana gitu ya. Kayaknya cocok nih buat Sobat IMC yang berjenis kelamin pria ya. Saya bersama Dr. Isaac, Halo, spesialis apa kabar? urologi. Iya. Iya, dari Rumah Sakit IMC Tangerang ya, Iya, Dok ya. betul. Oke. Dok, ini temanya bikin kita geleng-geleng kepala. Sperma tangguh, subur, dan makin percaya diri. Iya. Wes. Emang kalau spermanya tangguh, subur, pria tuh emang tambah percaya diri ya, Dok ya? Saya kan bukan pria jadi saya nggak tahu. Ya, in general kan kalau pria itu kan makhluk yang mementingkan pride ya sebenarnya ya. Dan salah satu yang menentukan pride itu adalah keperkasaan satu, kedua juga kesuburan ya. Dan kesuburan dari seorang pria itu ditentukan oleh kuantitas dan kualitas spermanya gitu. Emangnya kelihatannya dari mana si sperma ini tangguh atau tidak gitu Oke, ya? ya. Jadi kan banyak kalau di follow saya di Instagram banyak nanya apakah kalau spermanya kelihatan putih, pekat, apakah itu artinya banyak, bagus banget spermanya atau tidak. Sebenarnya kalau kita lihat secara kasat mata ya kita nggak bisa menentukan bahwa spermanya bagus atau tidak. Yang bisa kita kerjakan untuk mengetahui apakah spermanya bagus adalah dengan pemeriksaan analisa sperma. Apa, Dok? Pemeriksaan analisa sperma. Analisa sperma. Ya, jadi spermanya itu dari laki-laki diperiksa di bawah pembesaran mikroskop. Nanti kita akan hitung jumlahnya dalam bentuk konsentrasi berapa juta sperma per mili cairan sperma. Terus dihitung juga pergerakannya yang berapa banyak sperma yang bergerak maju progresif. Dan dilihat juga berapa banyak sperma yang bentuknya normal. Nah dari situ kita bisa mendapat pemeriksaan awal seberapa bagus kualitas sperma dari pria tersebut. Oke. Gitu. Tapi sebentar, dokter kan spesialis urologi, Betul. ya kan? Kok meneliti sperma? Oke. Gimana nih, Dok? Gimana nih peran dokter dalam kasus ini? Saelah kasus ini. Ya ini sih memang jadi banyak pasien dan memang banyak orang, banyak dokter juga, beberapa dokter juga belum tahu sebenarnya ya bahwa oh ternyata urologi memang menghandle masalah infertilitas pria. Ya jadi memang kalau dokter urologi itu dokter bedah yang menangani masalah ginjal sampai kantong kemih, sampai prostat, dan juga sebenarnya salah satu kompetensi dari dokter urologi adalah menangani masalah-masalah kesuburan pria dan juga seksualitas pria. Itu adalah salah satu dari bagian kita bilang subdivisinya lah. Dan memang kebetulan memang passion saya di situ sih dari dulu gitu. Dari awal sekolah jadi dokter memang saya tertariknya di bidang situ gitu. Berarti kalau balik lagi ke kualitas sperma gitu ya, Dok ya. Tadi kan dokter udah sempat menjelaskan sedikit. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Bisa gak sih kita misalnya nih kita melakukan pemeriksaan sperma kita misalnya kurang berkualitas, kurang kuantitasnya gitu ya. Ada nggak usaha-usaha yang kita bisa lakukan untuk supaya sperma ini berkualitas? Sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa kalau kita untuk ngomongin masalah kesuburan ya kita harus ngelihat dari sisi istri dan sisi laki-lakinya juga. Setuju, ya. Sampai saat ini masih banyak. Kalau misalnya ada pasien yang ingin promil, yang dicek perempuannya mulu gitu. Padahal kalau memang mereka ingin promil program kehamilannya berhasil dengan sempurna adalah ya kita harus cek dua-duanya. Yang perempuan kita periksa, yang laki-laki juga kita periksa. Nah kalau di bagian laki-laki yang paling gampang pemeriksaan awal, jadi banyak pemeriksaan lain tapi yang paling awal adalah cek dulu analisa sperma. Kalau misalnya analisa spermanya bermasalah, jumlahnya kurang, atau pergerakannya kurang bagus, atau bahkan bentuknya tidak normal, maka kita harus cari tahu faktor resiko penyebab spermanya kurang bagus apa nih gitu. Nah, itu banyak faktor lah, banyak faktor dari segi bisa karena gaya hidup, contoh pasiennya perokok berat atau enggak passive smoker, atau dia sering minum alkohol, terus pasiennya misalnya obesitas, jarang olahraga, jarang makan makanan yang
4 sehat 5 sempurna, jadi kadar mikronutrien dan makronutriennya kurang terpenuhi. Ada juga beberapa pasien dia bekerja di bidang yang memang terekspos dengan zat-zat kimiawi ya. Jadi faktor eksternal itu yang kadang-kadang lupa orang untuk nanya pekerjaannya apa, kerjanya apa gitu. Atau dia terekspos dengan radiasi. Radiasi bisa mengganggu juga. Kenapa? Karena radiasi itu kalau sel sperma terkena radiasi, dia bisa menyebabkan kerusakan pada DNA-nya. Jadi banyak sekali faktornya, dan peran dokter urologi adalah sebenarnya kita mengidentifikasi bahwa ada masalah kesuburan pria satu, dan kita bertugas untuk mencari tahu masalahnya di mana, dan kita mencoba untuk memberikan solusi kepada pasien apa yang bisa kita lakukan, dan juga pasien juga ikut serta dalam proses ini untuk memperbaiki jumlah dan kualitas spermanya gitu. Oke, nah itu dok, Gitu sih. apa yang bisa kita lakukan? Banyak banget. Jadi dari awal pokoknya pertama yang saya tentukan adalah saya nggak bakal bosan-bosan ngomong ke pasien-pasien saya. Pertama kita harus perubahan gaya hidup. Itu paling penting. Contohnya misalnya pasiennya jarang olahraga, ya kita sarankan untuk olahraga minimal 3-5 kali sehari. Kalau misalnya pasiennya berat badan berlebih, ya kita harus program diet, weight loss program. Kenapa? Karena kalau misalnya contoh pada pasien-pasien yang obesitas, kadar lemaknya bisa meningkat. Sedangkan kadar lemak yang meningkat ini bakal meningkatkan proses namanya aromatisasi. Jadi aromatisasi ini mengubah hormon testosteron yang pria butuhkan untuk supaya proses sperma juga bagus. Testosteron diubah jadi estrogen di dalam sel lemak. Nah ini yang akan mempersulit lagi produksinya, spermanya jadi terganggu. Pasien berat badan jadi makin naik juga. Kalau estrogen banyak di laki-laki, berat badan jadi makin naik. Dan penumpukan lemaknya akan jadi lebih banyak lagi. Itu pertama. Kedua, kita harus cari, biasanya saya berikan suplemen-suplemen yang dimana bisa membantu untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sperma. Dan salah satu yang paling penting adalah antioksidan. Ya, jadi yang paling penting, yang salah satu faktor utama dalam kualitas dan jumlah sperma yang kurang baik adalah adanya radikal bebas. Radikal bebas itu ada di mana-mana di sekitar kita. Jadi kadang-kadang beberapa orang itu kemampuan mereka untuk menangkal radikal bebas itu kurang, sehingga kita harus berikan suplemen yang mengandung banyak antioksidan. Gitu. Lalu beberapa kasus mungkin contohnya misalnya kalau dia ada infeksi pada buah zakar atau infeksi pada saluran sperma, kita harus memberikan pengobatan antibiotik. Karena salah satu faktor resiko utama masalah kesuburan adalah infeksi. Infeksi pada buah zakar atau infeksi pada saluran reproduksi pria. Ya, kalau pada orang yang pernah ngeluh, oh buah zakar saya rasanya sakit, membengkak, merah, hati-hati. Jangan didiemin aja ya. Banyak pasien saya datang ke saya bilang, "Dok, saya dulu pernah beberapa tahun lalu buah zakar saya bengkak merah gitu. Ya udah saya diemin aja beberapa minggu sembuh sendiri, Dok." Oh ya, biasanya kalau kayak gitu proses infeksinya yang bisa kita obatin dari awal supaya itu nggak akan jadi masalah. Karena nggak diobatin, maka dia merusak jaringan buah zakarnya, di mana sel-sel sperma itu malah jadi susah untuk berkembang. Itu salah satu faktornya juga sih. Kalau frekuensi, ini untuk suami istri ya, buat yang sudah menikah, frekuensi melakukan hubungan seksual antara suami dan istri bisa berpengaruh gak sih dok? Katanya kan kalau yang ideal gitu ya, katanya kalau laki-laki itu kan 3 hari sekali atau mungkin seminggu 2 kali gitu. Nah ini juga katanya sih berpengaruh gitu ya untuk meningkatkan kualitas sperma. Betul apa tidak dok? Jadi berpengaruh gak sih kuantitas atau frekuensi melakukan hubungan seks? Ya tentu saja kalau frekuensi berhubungan seksual itu menentukan keberhasilan promil, iya tentu. Tapi biasanya sih saya lebih menyarankan misalnya 2 hari sekali ya. Lebih ke untuk ini kualitas sperma gimana dok, ngaruh gak? Contoh kan kita ngitungnya dari berapa kali jumlah ejakulasi sehari ya. Kalau saya justru yang paling optimal tuh misalnya ejakulasi itu dilakukan misalnya 2 hari sekali menurut saya. Untuk dalam promil ya. Karena kalau misalnya dalam sehari ejakulasi sampai 3-4 kali, ada yang coba kayak gitu.
itu justru malah jumlahnya kurang banyak nantinya. Justru kurang bagus juga sih menurut saya. Nggak apa-apa dijarakin aja. 1-2 hari it's okay gitu. Jangan terlalu banyak over juga sih. Dan sama juga sih kondisi pasien juga menentukan ya. Maksudnya kalau misalnya laki-lakinya dia sakit atau misalnya demam atau dulu waktu zaman COVID tuh kena COVID. Itu tuh sebenarnya bisa bikin ngedrop banget tuh jumlah dan kualitasnya spermanya. Jadi memang benar harus jaga kesehatan. Itu penting banget. Itu yang langkah awal gitu, jaga kesehatan dan stamina pria itu penting. Dan terutama istirahat yang cukup. Yang kita lupakan adalah kalau orang-orang dia kebiasaan tidurnya malam atau misalnya begadang ya gitu, dia pasti produksi hormonnya juga terganggu. Jadi penting banget ya ternyata ya memperhatikan kualitas tidur ternyata akan berpengaruh juga sama kualitas sperma. Oke dok, ada pertanyaan dari netizen. Apakah ada teknik yang bisa digunakan untuk memperbesar alat kelamin pria? Banyak. Jangan-jangan dokter saudara Maerat. Jadi kalau misalnya, jadi kan banyak kasus-kasus di Indonesia itu gimana ya? Orang ke dukun lah atau misalnya ke tenaga medis yang nggak jelas asal usulnya, mereka berusaha untuk memperbesarkan alat vital mereka dengan menyuntikkan silikon atau misalnya ada pernah suntikin minyak kemiri, banyak deh, atau minyak tawon disuntikin biar kelihatan lebih besar dan itu malah end up menjadi menyebabkan komplikasi yang besar namanya kita sebut dengan silikonoma, di mana zat-zat yang disuntikan ke dalam alat kelamin malah menyebabkan reaksi peradangan yang luas dan merusak jaringan alat vitalnya. Padahal sebenarnya secara medis bisa dilakukan dengan nyaman sebenarnya. Makanya karena itu ya kita coba untuk belajar lagi bagaimana sih kita melakukan namanya augmentasi atau pembesaran alat vital dengan cara yang aman. Jadi ada zat-zat yang disuntikan itu harus dengan zat yang sesuai. Atau cara lainnya yang pernah saya lihat ya waktu itu waktu saya pendidikan ke sekolah ke India, dia itu menggunakan lemaknya sendiri. Jadi pasiennya dilakukan liposuction, terus nanti liposuctionnya kita suntikan ke dalam di bawah kulit alat vitalnya supaya lebih besar. Ada yang zat yang lain seperti semacam filler itu juga bisa. Atau filler bukan cuma di dagu ya? Saya bisa jadi bisa kita kerjakan untuk membesarkan alat vital itu bisa. Tapi catatan membesarkan bukan memanjangi. Beda jadi ya? Diameternya yang kita besarkan. Gitu. Wah, ini makin menarik ya kayaknya. Ya daripada orang cari solusi kepada tenaga medis yang nggak benar, mendingan ke dokter urologi yang memang tahu baik buruknya gimana. Itu gitu. dia. Itu sih yang penting ya. Jadi sekarang udah tahu ya Sobat IMC yang barusan nanya, udah tahu ya kalau mau memperbesar itu kemana? Ke spesialis urologi. Ya dok, bener kan dok? Betul. Oke, karena memang kalau dokter kan udah belajarnya secara medis gitu kan. Tadi aja sampai ke India ya dok ya, belajarnya. Ya kan. Karena jadi, mereka hobi banget di sana. Oh gitu ya? Oh iya dok. Dapat bocoran dari dokter di India, hobi banget katanya. Hobi banget di sana. Oke, yang terinspirasi mau konsultasi sama Dr. Isaac bisa langsung download aja IMCare ya, karena di sana Sobat IMC bisa daftar, bisa lihat histori kesehatannya, terus juga bisa tahu jadwal dokter itu kapan jam berapa. Jadi download aja IMCare, oke? Dr. Isaac, nanti kita mungkin harus ngobrol lebih banyak lagi nih tentang ini. Kayaknya bersambung nih yang tadi di India dan lain-lain. Tapi terima kasih ya udah ngobrol sama kita. Sama-sama. Bagaimana membuat sperma tangguh, subur dan makin percaya diri. Harus gitu ya dok ya? Harus tangguh. Jadi kita sekarang pamitnya, kalau gitu Sobat IMC kita pamitnya harus tangguh. Dadah.